Pemerintah tuh baru saja merilis insentif DP 0% Mas ya bagi pembelian properti tadinya cuma 2 miliar sekarang bahkan sampai 5 miliar rupiah. Ini mungkin juga menanggapi suku bunga yang kemarin dinaikkan sama BI 25 basis poin ditambah lagi ada segmen rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan administrasi yang ditanggung 4 juta rupiah. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini dan juga bagaimana kira-kira Anda melihat ini dampaknya terhadap home and living industry? Iya, jadi pasti bukan cuma home and living ya, elektronik juga pasti terdampak positif. Karena kita tahu berarti semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa memiliki rumah gitu. Jadi kita sih sangat ya bersenang hati ya gitu. Tapi mungkin kita ngelihatnya nggak langsung immediate karena kan baru saja diimplementasi. Sedangkan kalau beli rumah itu kan perlu proses ini itu dan segala macam. Mungkin kita bisa melihat penambahan salesnya itu terjadi mungkin di kuartal 1 tahun depan. Kuartal 1 tahun depan dengan adanya insentif ini ya. Betul, betul. Gitu. Nah, dari hal ini juga bagaimana sebenarnya Anda melihat apakah ada insentif khusus yang perlu pemerintah berikan untuk sektor Anda untuk tetap dapat berperforma baik ke depan di tahun 2024? Apakah juga Anda melihat tahun politik 2024 ini juga akan memberikan berkahnya untuk home and living industry, Mas? Kalau direct impact enggak ya, karena kami industri yang tidak mungkin berhubungan langsung dengan misalnya pilpres dan lain-lainnya. Tapi intinya sih saya dan teman-teman semua industri pengen pilpres yang damai. Jadi intinya itu yang kita butuhkan. Karena daripada bisnis yang kita butuhkan itu adalah kestabilan. Karena forecasting itu yang sulit ya untuk bisa forecast ke depan. Jadi kalau ke depannya itu tidak stabil, jauh lebih sulit untuk kami bisa planning resources dan lain-lainnya. Nah tadi Anda bilang mayoritas dari produk Anda adalah produk lokal. Berarti tetap ada produk impor ya Mas ya? Ada, jadi ada beberapa yang mungkin Indonesia itu masih belum bisa produksi gitu. Atau secara kompetitif. Seperti apa contoh produknya? Mungkin produk dari plastik. Itu Indonesia misalnya kayak storage box dan lain-lainnya itu Indonesia secara industri memang belum kuat. Dan itu Dekoruma mengimpor beberapa produk-produk itu dari luar negeri. Nah dengan adanya masih ada fragmentasi atau beberapa kebutuhan dari produk impor, apakah dari Dekoruma sendiri mungkin butuh insentif dari pemerintah untuk memudahkan untuk dari segi produk impor atau produk lokal juga seperti apa kira-kira yang dibutuhkan? Kalau saya rasa mungkin regulasinya sudah cukup baik ya. Jadi di satu sisi ada pembatasan karena yang kita takutkan itu adalah barang-barang impor yang masuk secara ilegal. Dan itu sulit untuk misalnya perusahaan yang kayak kami yang terdaftar dan lain-lainnya secara harga dan lain-lain. Oh itu jadi kira-kira yang menjadi concern? Betul, itu yang menjadi concern. Tapi lain-lainnya sih saya rasa sudah cukup ya gitu. Semoga nggak berubah-berubah lagi aja gitu sih, itu yang kami lihat. Mas ini tentunya hal yang baik dan patut diapresiasi terutama untuk home and living industry gitu ya. Dekoruma berawal dari website akhirnya bisa menjadi menawarkan offline experience dan sekarang bahkan sudah tersebar di mana-mana. Tadi Anda juga bilang tahun 2023 juga tahun yang baik karena Anda memiliki segmen market yang juga menjadi kunci Anda gitu untuk berperforma baik. Itu adalah segmen rumah yang lebih kecil dan masyarakat yang menengah gitu ya dalam hal ini. KPI 2024 seperti apa? Apakah untuk meningkatkan kembali revenue Anda dari segi bisnis, Anda akan berusaha menjangkau segmen masyarakat dengan berpenghasilan lain, ataukah masih akan fokus dalam resep di tahun ini? Kami masih akan fokus ya, karena masyarakat middle class itu cukup jumlahnya banyak dan kita baru hadir di 17 kota. Jadi kita pengen hadir lebih banyak kota lagi gitu. Karena kita melihat misalnya dengan investasi pemerintah di infrastruktur, kita akan lihat kota-kota lain, ibu kota lain itu bakal berkembang lebih pesat. Jadi mungkin lebih pesat di Jakarta. Jadi tetap akan fokus kepada segmen Anda yang ini. Nah ini mungkin satu pertanyaan juga dari saya. Tidak banyak perusahaan yang berawal dari online, jika ingin merambah ke offline itu bisa memiliki jalan yang mulus gitu ya. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut dan bagaimana riddle yang Dekoruma temui ketika akhirnya memutuskan untuk merambah ke Dekoruma offline experience dan akhirnya merambah secara geografis tidak hanya dari website saja? Betul, jadi itu hampir kayak bikin perusahaan baru sebenarnya. Jadi satu tim yang khusus untuk online, lalu waktu kita masuk ke offline kita memang benar-benar harus memiliki tim yang ngerti gimana cara retail offline itu bekerja. Karena beda banget dengan online. Cuman sebenarnya kita nggak ngelihat ini menjadi dua PT berbeda ya, atau dua perusahaan yang bisnis yang berbeda. Karena kita menyambungkan tadi kita bilang O2O, offline to online, online to offline. Jadi bagaimana customer itu bisa mendapatkan experience belanja di Dekoruma, mulai dari online, misalnya kita lihat sosial media, website, sampai masuk ke ke experience center kami. Dan setelah itu juga gimana caranya dia tetap bisa mendapatkan service melalui online. Jadi sebenarnya offline itu tuh adalah bagian dari keseluruhan. Komplementer gitu ya. Dan dalam hal ini kalau dari segi revenue atau sales memang lebih banyak
consumer Anda membeli dari offline atau dari online website Dekoruma sendiri? Kalau misalnya di kota-kota Ataukah seperti besar, yang tadi Anda bilang, ya tetap ke online, tapi nanti akan lihat ke Dekoruma Experience dan akhirnya nanti transaksinya di sana. itu nggak salah. Jadi bisa kiri kanan. Masuk dulu ke Experience Center, lalu transaksinya online. Atau enggak, lihat dulu di online, baru ke Experience Center. Cuman kita ngelihat kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, online itu masih cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kita udah buka ke Pekanbaru, Palembang, memang penetrasinya masih belum sebesar di Jakarta. Jadi offline-nya di sana lebih tinggi. Oh, seperti itu. Dan jika Anda benar menyasar ya Mas ya, segmen middle income dan juga masyarakat dengan memiliki rumah yang ukuran kecil ke sedang, ini kan sebenarnya kalau memang chunk-nya besar, berarti kan sebenarnya pemain di sana banyak juga gitu ya, tidak hanya Dekoruma. Nah, strategi Anda untuk bersaing dengan kompetitor lainnya seperti apa dan juga bagaimana Anda menentukan harga? Karena di satu sisi tadi Anda bilang distributor-distributor Anda juga begitu banyak dan tentunya ada strategik juga dalam hal menekankan bagaimana Anda bisa menang, win the market dalam hal ini. Mungkin kunci nomor satu kayak tadi Japandi. Jadi waktu kita misalnya mau jualan sofa, kita ngerti menggunakan data dari digital ya, sofa apa yang laku misalnya contoh di daerah Bekasi, itu bisa beda dengan yang di Surabaya. Jadi kita bisa benar-benar fokus. Sofa yang di Bekasi beda dengan sofa yang laku di secara Surabaya? style, sizing, color. Di Jakarta aja beda-beda, selatan, timur gitu. Jadi di situ kita bisa menentukan secara marketing sofa mana nih yang cocok di tempat tersebut. Dan kedua, tadi kita nggak hanya sekedar menjual perabot ya, kita menjual solusi. Jadi gimana caranya tadi rumah yang apartemen mungkin 2 bedroom 30 meter itu sempit, gimana caranya bisa menjadi nyaman, tata desainnya seperti apa, warnanya gimana, temboknya bagaimana. Jadi mungkin itu yang membuat kami Jadi berbeda. under than price, strategi Anda Betul, under than pricing. betul. Tapi Pricing, dari segi tentu ya, tapi kita bersyukur karena mungkin banyak produk kami itu masih dari lokal. Jadi dari pricing sendiri lebih stabil versus misalnya harus import. Karena kalau import itu mata uang lah, supply chain, segala macam itu bisa membuat margin naik turun gitu. Oke baik, karena sekarang sudah di bulan November, saya ingin singkat saja bertanya kepada Anda bagaimana target akhirnya full year 2023 ini dari Anda sebagai CEO dan juga capaian target di 2024 seperti apa? Iya, tadi kalau seperti yang dibilang di awal, 2023 ini kami on track, mungkin kita berkembang hampir 2 kali lipat versus tahun lalu. Tahun depan kita juga berharap kita bisa berkembang 2 kali lipat sih.